selamat datang di podcast kita menggali inovasi dengan The Learn Startup. Nah, hari ini kita akan membahas tiap bab dari buku Eric Ries yang berjudul The Learn Startup yang telah mengubah cara kita melihat kewirausahaan. Saya di sini bersama Meli, Margaret, dan juga Rahel. Oke, mari kita mulai. Di bab pertama kita akan membahas yaitu mengenai mulai. Nah, di bab pertama ini nih, Eric Ries memperkenalkan konsep dasar dari Learn Startup. Nah, aku mau tanya ini sama kayak di ujung, Rahel. Bisa nggak sih bantu jelaskan apa yang tidak dari bab ini? Tentu. Di bab ini Ries menyatakan bahwa memulai startup itu bukan hanya tentang ide yang bagus, tetapi juga tentang bagaimana sih mengelola dan mengatur ketidakpastian. Jadi dia juga menekankan pentingnya membangun institusi yang mampu beradaptasi, Dora. Oh, jadi begitu ya. Nah, kalau buat Meli sendiri kira-kira gimana nih Meli? Nah, betul sekali. Ini adalah langkah awal nih untuk membangun dasar yang kuat bagi setiap entrepreneur. Wow, langkah awal guys, kata Meli guys. Nih, kalau untuk si Margaret, gimana Margaret? Nah, kalau menurut aku sendiri itu dia di sini juga membahas pentingnya visi yang jelas. Karena tanpa visi kita tidak akan bisa mengarahkan usaha kita. Betul, tanpa visi kita tidak bisa mengarahkan usaha kita. Nah, di bab 2 kita akan pelajari mengenai definisi. Masuk di bab 2 nih, Rias mengajak kita untuk mendefinisikan apa itu startup. Meili, bisa kamu berbagi nih pandangan kamu tentang bab ini? Nah, tentu Dora. Jadi, di sini dia mendefinisikan startup sebagai institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau jasa. Nah, baru di tengah ketidakpastian yang ekstrim gitu. Nah, ini juga menekankan bahwa inovasi adalah kuncinya. Ya, betul sekali. Inovasi adalah kunci. Nah, Margaret sendiri bagaimana menurut Margaret? Nah, kalau menurut aku nih ya Dora, Ries di sini itu juga menekankan pentingnya pembelajaran yang tervalidasi. Ini merupakan konsep yang akan kita lihat nanti di bab-bab berikutnya. Betul sekali guys. Terasa kita udah di bab 3 nih guys. Di mana bab 3 ini Rias menyelami lebih dalam tentang pembelajaran. Nah, aku akan mau nanya nih sama kain di ujung kita, yang kacamata nih guys, Rahel. Gimana nih menurut Rahel apa yang bisa dipelajari dari bab 4 ini? Jadi di bab 4 ini, Ries mengajak kita untuk melakukan eksperimen, pembelajaran yang tervalidasi, yang dimana berarti kita harus menguji asumsi kita dan belajar dari hasilnya. Jadi begitu guys, buat Meli sendiri bagaimana menurut Meli? Nah, dan hal ini tuh juga sangat penting karena kita kan seringkali tuh terjebak dalam ide kita sendiri tanpa menguji apakah itu benar-benar kita inginkan oleh pasar gitu. Oke, betul guys. Oke, kita akan lanjut di bab 4 yaitu eksperimen guys. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar mengenai eksperimen. Margaret, apa sih menurut kau yang dibahas di bab 4 ini? Kalau menurut aku ya, di bab 4 ini kita itu di mana Ries itu menekankan pentingnya eksperimen yang cepat. Alih-alih menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan produk, kita itu harus fokus sebenarnya pada minimum variabel produk atau biasa disingkat MVP. Oh, seperti itu ya. Menurut Rahel gimana? Jadi kalau menurut saya, dengan cara ini kita bisa mendapatkan umpan balik lebih cepat dan membuat perbaikan yang diperlukan. Oke, kita akan lanjut nih di bab 5, yaitu mengenai melompat. Nah, aku mau nanya nih sama Kak di samping aku. Menurut Meli sendiri, kira-kira apa yang Meli dapat dari bab 5 ini? Nah, kalau dari aku itu lompat ini kan berarti kan kita harus siap tuh untuk beradaptasi dan mengubah arah jika apa yang kita inginkan itu tidak berhasil. Nah, ini semua itu tentang respon terhadap umpan balik, Dora. Oke guys, jadi itu ya guys. Nah, bab 6, kita belajar tentang pengujian. Pengujian. Nah, Rahel, apa ya inti dari bab pengujian ini menurut Rahel? Kira-kira bab 6? Pengujian ya, Kak? Iya. Jadi menurut saya, pada bab 6 ini, tentang pengujian, di sini lebih berfokus pada pengujian hipotesis kita, Dora. Kita harus menguji ide kita, dan kita melihat hasilnya secara objektif. Oh, jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut di bab 7 nih guys, mengenai ukur. Nah, di bab 7 ini kita akan belajar tentang bagaimana sih melakukan pengukuran yang jelas. Nah, aku mau nanya nih sama kakak di samping aku yang Margaret. Saya kira Margaret nih bisa nggak menjelaskan mengenai bab 7?
Nah, bab 7 ini, di sini Ries menyarankan untuk menggunakan metrik yang relevan untuk menilai kemajuan. Karena ini membantu kita untuk membuat keputusan lebih baik dan berdasarkan data-data yang nyata. Oke guys, kita harus mengukurnya dengan data yang nyata, jangan data yang palsu ya. Oke, kita akan lanjut di bab 8 mengenai banting setir atau bertahan. Nah, menurut kakak Meli nih, Meli mau pilih apa? Bertahan atau banting setir? Kalau menurut aku sendiri itu di sini kita penting untuk memiliki keberanian nih untuk mengubah arah jika data menunjukkan bahwa kita tidak berada di jalur yang benar, Dora. Jadi keputusan ini itu berbasis pada pembelajaran yang kita dapatkan. Oh, jadi begitu guys. Jadi kalau Meli ini tergantung nih pelajaran apa yang didapatkan dia. Oke, itu untuk buat bab 8 nih guys. Kita akan lanjut di bab 9. Nggak terasa ya udah bab 9. Di mana bab 9 ini kita akan menjelaskan mengenai batch. Oke, nah sekarang kita mari lihat nih bab 9 ini nih guys. Mengenai batch-batch ini. Nah Rahel, kira-kira bisa nggak sih kamu jelaskan mengenai apa yang kau dapatkan dari bab 9 ini? Jadi untuk di bab 9 ini, produksi dalam batch kecil memungkinkan kita untuk mengurangi resiko, Dora, dan mempercepat siklus umpan balik. Di mana ini juga membuat perubahan lebih mudah untuk dilakukan. Oh, jadi dia mengurangi resiko tetapi dia mempercepat siklus umpan balik ya guys. Oh. Oke, kita akan lanjut nih bab 10 mengenai bertumbuh. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman lagi. Sama Margaret deh, boleh nggak berbagi mengenai bab 10 ini? Kalau di bab 10 ini sih Ries menjelaskan kalau pertumbuhan harus dilakukan dengan cara yang terukur. Kita perlu memahami apa yang mendorong pertumbuhan dan bagaimana kita bisa memperkuatnya. Jadi kita perlu memahami guys, bagaimana saya tentang memperkuatnya ya? Dari pertumbuhan kita ya? Iya. Oh, jadi begitu guys, dari Eric Rias dan dari pendapatnya Margaret. Nah, kita akan masuk di bab 11 mengenai adaptasi. Nggak terasa nih udah bab 11 aja. Nah, Meli, menurut Meli bagaimana sih pandangan Meli mengenai bab 11 ini? Nah, jadi adaptasi itu kan melibatkan pengujian ide dan menerima umpan balik nih. Jadi kita harus siap nih untuk mengubah produk kita berdasarkan yang kita pelajarin tadi, Dora. Oh, bagaimana mengubah produk kita mengenai apa yang kejadian tadi. Dan kita harus Betul. beradaptasi ya mengenai produk kita itu. Oh, jadi begitu guys menurut Meli mengenai bab 11. Nah, kita akan lanjut nih di bab 12. Oke. Oke, kita akan lanjut di bab 12 mengenai inovasi. Nah, bab 12 ini menekankan kali inovasi itu menjadi kunci, guys. Nah, Rahel, bisa nggak sih menjelaskan apa yang perlu kita ingat di bab ini? Dari bab ini, inovasi itu bukan hanya tentang produk baru, Dora, tapi juga tentang bagaimana sih kita dapat memperbaiki proses dan model bisnis kita. Oh, begitu, guys. Nah, untuk bab 13 kita akan belajar tentang jangan boros nih. Jangan boros, siapa yang suka boros nih? Nah, Margaret, jelasin dong, kenapa sih penting nih kita untuk nggak boleh boros? Kenapa itu penting? Karena di bab 13 ini dibahas tentang pentingnya tidak boros. Oke? Karena kita harus bijaksana dalam penggunaan sumber daya. Kegagalan untuk mengelola sumber daya dengan baik itu akan mengakibatkan kerugian yang besar. Oh, jadi kerugiannya akan besar nih guys kalau kita boros. Nggak boleh boros nih. Nah, kita akan lanjut bab 14. Di mana di sini Eric Ries itu mengajak kita untuk bergabung dalam komunitasnya. Nah, untuk Meli kira-kira menurut pandangan Meli gimana nih mengenai bab 14 ini? Kalau menurut aku di bab 14 ini, menurut si Iris ini, mereka mengajak untuk para entrepreneur nih di seluruh dunia untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta menerapkan prinsip-prinsip Learn Startup dalam setiap aspek wirausaha Dora. Oh, jadi begitu guys. Jadi buat teman-teman nih yang pengen join, jangan lupa ya untuk join untuk bisa nggak tahu lagi nih gimana sih kewirausahaan yang baik, gimana sih kita membangun usaha yang bagus yang tidak membuat kita kerugian yang makin besar lagi. Nah, mungkin sekian untuk podcast kami di buku 1. Kita akan lanjut di buku 2 di episode yang selanjutnya ya guys. Bye-bye, siang hari ini.